Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komoditas tembakau di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi di sini akan ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama itu permintaan dan penawaran. Yang kedua itu potensi dan kondisi saat ini. Lalu ada kebijakan pemerintah, dan yang keempat itu strategi analisis jurnal. Sebelum masuk ke 4 pokok pembahasan tadi, kita harus mengetahui atau mengenali tembakau itu sebenarnya tanaman seperti apa. Jadi sebelumnya, tembakau ini merupakan tanaman yang nama aslinya itu berasal dari bahasa Spanyol, yaitu tabako, dan kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia dan disebut menjadi tembakau. Dan tembakau ini merupakan produk pertanian yang semusim. Tembakau dikonsumsi bukan sebagai makanan, tetapi sebagai pengisi waktu luang atau sebagai hiburan, yaitu sebagai bahan baku rokok dan cerutu. Tembakau juga dapat dikunyah. Nah, di tembakau ini terdapat kandungan metabolit sekunder yang kaya juga membuat bermanfaat sebagai pestisida dan bahan baku obat. Lanjut ke permintaan dan penawaran. Jadi meskipun di Indonesia ini masih diserang atau masih dilanda dengan adanya wabah COVID-19, namun permintaan itu tidak terpengaruh. Bahkan PT Indonesian Tobacco atau ITIC mengaku masih membukukan pertumbuhan penjualan baik di akhir tahun lalu maupun awal tahun. Permintaan pun juga masih bagus, tidak ada perubahan, bukan tidak ada perubahan tapi tidak terpengaruh. Bahkan sejak virus ini merebak di Indonesia, permintaan tembakau ini justru meningkat 20-25% dibandingkan dengan kondisi normal. Merebaknya virus ini membuat perekonomian melambat, sehingga berpengaruh ke pendapatan masyarakat, terutama yang berada di tingkat ekonomi lemah. Nah, hal ini diperparah dengan harga-harga rokok yang sudah naik banyak. Peningkatan permintaan tembakau iris bukan hanya datang dari wilayah yang terdapat kasus corona tadi, tapi dari seluruh daerah pemasaran Indonesia, tembakau di Indonesia. Dan untuk penawarnya sendiri, seperti yang disebutkan tadi, tidak berpengaruh atau berdampak yang signifikan terhadap penawaran dari komoditas tembakau ini. Lanjut ke potensi. Untuk potensi tembakau sendiri di Indonesia, seperti yang kita ketahui bahwasannya perkebunan di Indonesia saat ini masih belum mencukupi industri tembakau, khususnya untuk rokok. Hal ini membuat industri rokok dalam negeri masih membeli beberapa jenis tembakau dari luar negeri atau masih impor. Ditambah lagi dengan jumlah perokok di Indonesia yaitu sekitar 65,19 juta orang atau setara dengan 34% dari total penduduk Indonesia, akan menjadi potensi yang besar. Permintaan tidak akan berkurang karena jumlah perokok ini atau pengkonsumsi tembakau ini tiap tahunnya itu selalu meningkat. Lanjut ke kebijakan pemerintah. Pemerintah sudah melakukan kebijakan yaitu memonitor penggunaan tembakau dan pencegahannya. Yang kedua itu memproteksi masyarakat untuk menggunakan tembakau atau merokok. Yang ketiga yaitu membantu jalan keluar untuk menghentikan penggunaan tembakau. Yang keempat yaitu memperingatkan akan bahaya tembakau. Yang kelima yaitu melarang iklan, promosi dan sponsorship perusahaan tembakau. Dan yang keenam yaitu peningkatan pajak tembakau.
itu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap komoditas tembakau. Nah, untuk strategi analisis jurnal ini ada kasus, yaitu strategi pengembangan tanaman tembakau di Subak Abian Gelewung, Kabupaten Karangasem, Bali. Dari penelitian tersebut ada 4 kesimpulan terkait dengan strategi pengembangan tembakau di Subak Abian ini. Yang pertama itu terdapat faktor yang mempengaruhi tanaman tembakau di Subak Abian Gelewang, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, untuk faktor internal dan eksternalnya, yaitu yang pertama ada faktor kekuatan yang terdiri dari tersedianya lahan, tersedianya bahan baku, tersedianya pupuk, teknik budidaya yang tidak sulit, tradisi, adanya kelompok tani, dan tersedianya sumber daya air. Yang B yaitu faktor kelemahan yang terdiri dari kualitas sumber daya manusia yang terbatas, modal usaha kecil, teknologi pasca panen terbatas, dan kurang tenaga kerja, sehingga dan juga produk ini tidak bisa disimpan lama. Yang ketiga yaitu faktor peluang, terdiri dari harga produk tinggi dan permintaan pasar. Yang keempat yaitu faktor ancaman, yang terdiri dari perubahan iklim, krisis ekonomi, dan bencana alam. Strategi yang dapat digunakan untuk pengembangan tembakau di Subak ini yaitu strategi WT sebagai strategi dengan cara meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Jadi kelemahan tadi seperti kualitas, modal usaha, teknologi pasca panen terbatas, dan juga produksi tidak bisa disimpan lama ini itu harus diminimalkan. Lalu ancaman tadi, perubahan iklim, krisis ekonomi, dan bencana alam itu harus dihindari. Jadi seperti itu strategi yang bisa dilakukan untuk pengembangan tanaman tembakau di Subak Abian Gelewung, Kabupaten Karangasem, Bali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.